semuanya. Pagi. Senang sekali pagi hari ini boleh ada di tempat ini. Thank you untuk undangannya dari MSF. Selalu buat aku membagikan firman Tuhan di gereja lokal sendiri itu merupakan suatu privilege, sukacita, apalagi boleh membagikan kebenaran firman Tuhan di luar dari gereja lokal di mana Tuhan tempatkan. Sungguh bersyukur. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oke. Saudara, 29 Januari tahun 2025 Tuhan mengaruniakan pada keluarga kita seorang anak, seorang bayi perempuan, Loy Ann Pradana. Kami sangat bersuka cita, ya, karena sebenarnya itu saya sebenarnya kurang suka anak. Bahkan saya sempat pernah ngomong sama Rebecca, istri saya, gitu, it's okay kalau kita nggak punya anak, Tuhan kasih, kita terima, kalau nggak, it's okay gitu ya. Pengaruh jomblo kelamaan juga kali ya. Tapi benar juga saudara, kata orang itu benar gitu ya. Kalau punya anak sendiri tuh beda gitu ya. Walaupun capek ya, kurang tidur dan kayak clueless gitu, nggak ngerti harus ngapain ya, maklum first time parents gitu ya. Tapi kami sangat bersuka cita gitu ya. Tapi saudara, belum ada seminggu gitu ada kabar yang mengejutkan gitu. Kemungkinan besar gejala kuning yang dialami Loy gitu ya, itu bukan gejala kuning seperti bayi-bayi biasanya gitu. Tapi merupakan satu kondisi langka yang namanya biliary atresia. Yang terjadi di situ saluran empedunya, ya, kita punya semua saluran empedu mengalami kerusakan sehingga bilirubin yang diproses di dalam hati nggak bisa keluar lewat pembuangan gitu ya. Dan ini merupakan kondisi yang kronis, merupakan kondisi yang selamanya akan mengganggu kesehatan Loy gitu ya. Nggak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa di manage sebisa mungkin gitu ya. Sesuatu hal yang mengagetkan gitu ya, karena saya rasa hal-hal seperti itu ya terjadi gitu, tapi seolah-olah jauh dari saya gitu ya. Sejujurnya saya sampai sekarang umur nggak usah disebutkan, sampai seumur ini saya nggak pernah sampai masuk rumah sakit gitu ya, sampai rumah sakit apalagi sampai nginep gitu. Jadi in a sense mama papa saya sehat, sempat ada ini dan itu, tapi relatif sehat gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang mengejutkan kita. Tapi ketika saya berpikir gitu ya, ini realita kehidupan gitu. Setiap dari kita gitu akan mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. All of us face adversity in various degrees and forms in this life gitu. Kadang datang tiba-tiba gitu ya, menghancurkan segalanya, meninggalkan trauma gitu ya dalam kehidupan kita. Tapi ada juga yang bersifat kronis gitu, yang pelan-pelan seolah-olah kayak kanker gitu ya, pelan-pelan menggerogoti hidup kita sampai kita nggak punya semangat kehidupan lagi gitu. Atau yang mungkin bisa terjadi ya combination of both gitu. Sesuatu seperti yang yang kita hadapi gitu, sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa ada warning dan akibatnya akan berdampak berlangsung sampai selama-lamanya. Dan satu hal yang kita rasa kita semua tahu tapi kita nggak mau akui ini, Christians are not spared from suffering. No matter how holy we are, Christians are not spared from suffering. Banyak pengajar-pengajar palsu gitu ya yang mengatakan orang Kristen akan diberkati, akan diloloskan dari penderitaan asalkan taat firman dan tentunya bayar perpuluhan. Tapi kalau kita mau buka mata kita itu jauh dari kebenaran dan dari kenyataan. Kalau saudara bisa pikirkan siapa orang Kristen yang paling top selain Yesus ya? Paulus kan. Paulus itu begitu setia kepada Yesus, memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Tapi kalau kita mau perhatikan, dia adalah orang yang arguably paling menderita. Kalau sudah baca Alkitab di dalam pelayanannya, dia seringkali lapar, haus, kedinginan, karam kapal, ya kan? Di penjara, dia pernah dilempar batu, disiksa, dikejar-kejar dari bajak laut sampai pemimpin agama. Difitnah, dimusuhi, ditinggalkan oleh orang-orang yang dilayaninya. Belum lagi dia mempunyai kelemahan tubuh gitu ya, duri dalam daging yang menyiksanya bertahun-tahun. Christians are not spared from pain and suffering-nya. Dan kabar buruknya,
penderitaan lebih dari apapun dalam hidup ini, itu sepertinya punya kuasa untuk menghancurkan iman kita. Nothing threatens our faith like suffering does. Ketika badai melanda hidup kita, bukankah reaksi natural kita itu mempertanyakan Tuhan? Di Alkitab ada cerita gitu, Yesus dan murid-muridnya pergi naik perahu malam-malam gitu ya, dan tengah malam, tengah perjalanan perahu tersebut disapu oleh badai topan, ya kan? Sudah masih ingat nggak apa yang menjadi reaksi dari murid-muridnya ketika ia melihat bahwa Yesus itu sedang tidur? Mungkin capek ke habis pelayanan gitu. Sudah ingat nggak reaksi mereka itu seperti apa? Guru, tidak pedulikah kalau kita binasa? Sama dengan reaksi kita kan. Seringkali ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan kita, kita berpikir, God, where are you? Don't you care? Why don't you intervene? Bahkan seringkali kita tanya juga gitu, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Dan yang seringkali terjadi, kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Ya, we take offense at God. Kita menjadi pahit, seperti kita tuh menyimpan dendam tersembunyi sama Tuhan gitu ya. Mungkin kita masih bisa datang ke gereja, masih bisa ketawa-ketawa gitu ya dengan orang-orang seiman, tapi istilahnya itu apa ya? Istilahnya senyum di bibir, bitter di hati gitu ya. We become bitter and resentful towards God. Dan perlahan-lahan iman kita itu memudar gitu loh. We start to wonder if God can be trusted with our lives. Kita jadi bertanya-tanya gitu, apakah bisa sih kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Apalagi kalau hidup kita penuh dengan penderitaan. Dan ketika situasi seringkali bertambah buruk, kita jadi mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada nggak? Apakah itu cuma sekedar ada di imajinasi kita? Kita kehilangan iman kita kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Sudah bisa mengikuti nggak? Tetapi sekarang pertanyaan yang kita perlu pikirkan baik-baik. Apakah dengan meninggalkan Tuhan, penderitaan kita akan hilang? Apakah dengan meninggalkan Tuhan, kesengsaraan kita jadi berkurang? Let's think rationally. I'm afraid the answer is no. Meninggalkan Tuhan tidak menyelamatkan penderitaan kita. Sudah saya sering kali dengar gitu ya, kesaksian gitu ya, baik langsung maupun di YouTube gitu ya, bahwa Tuhan menyembuhkan penyakit, entah itu kanker, apa-apa itu dengan cara luar biasa. Tapi sampai sekarang saya belum pernah satu pun mendengar bahwa penyakit kanker itu hilang hanya karena penderitanya meninggalkan Tuhan. Saya nggak pernah itu dengar kesaksian seperti itu. You see, meninggalkan Tuhan tidak menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru sebaliknya. Kita kehilangan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan. When we leave God, we are cut off from the only one who can truly help us in our suffering. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan kita tahu kemampuan kita itu seberapa sih. Atau kita bisa mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali orang-orang di sekitar kita, walaupun mereka mau membantu kita, seringkali mereka tidak mampu. Sering nggak sudah bilang, bukannya aku nggak mau tolong lu, I just can't. Karena itu saya rasa kita semua perlu belajar untuk percaya pada Tuhan, terutama ketika badai melanda hidup kita. Dan itu tidak mudah. Seperti yang tadi Grace bilang, learning to trust God in pain and suffering is a slow and difficult process. Proses yang sangat lambat dan susah. Dan seringkali yang paling susah itu adalah mempercayai kasih Tuhan. Trusting in God's love is arguably the hardest of all. Mempercayai kasih Tuhan di tengah penderitaan kita, di tengah pergumulan kita, itu bisa dibilang lebih sulit daripada mempercayai hikmat atau kebesaran Tuhan. Think about it. Bukankah kalau kita mengalami masalah, reaksi natural kita itu meragukan kasih Tuhan, mempertanyakan kebaikan, kepedulian Tuhan kepada kita. Seperti murid-murid tadi. Kalau sudah perhatikan, reaksi murid-murid tadi itu berseru apa? Guru, tidak pedulikah kalau kita binasa?
Dia nggak tanya, guru, tidak mampukah engkau? Tapi yang ditanyakan, guru, tidak pedulikah engkau? Reaksi insting kita itu tidak mempertanyakan kemampuan Tuhan, tetapi kemauan Tuhan. Dan itu berhubungan dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita tuh semua berasumsi bahwa Tuhan itu berkuasa di atas segala-galanya, mampu melakukan apa yang Dia mau. We take this for granted. Tapi yang sering kali kita lupa, yang sering kali susah kita percaya, itu kasihnya. Kita berasumsi seperti ini, if you're indeed in control of everything and can you do anything, why don't you? It must be that you're not good. Kalau engkau sungguh berkuasa, mampu melakukan apa saja, dan engkau tidak melakukan apa-apa, kesimpulan cuma satu, bahwa Tuhan itu tidak baik. Itu yang saya rasa kita seringkali kita punya default setting, something yang operates deep within our heart. Dan ini yang seringkali tidak sadari merupakan pekerjaan dari iblis juga. Satan tries to undermine our faith by casting doubt on God's love for us. Dan sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan, ini merupakan kayak taktik yang sudah lama banget gitu ya, dari Kejadian 3 ayat 1. Kalau saudara pernah gitu ya baca Kejadian 3, mungkin saudara bisa buka gitu ya. Tapi saya coba baca dalam bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggrisnya lebih jelas gitu ya. Iblis menggoda itu tempt ya, bukan flirt ya. Iblis menggoda Hawa dengan seperti ini. Did God really say, you shall not eat of any tree in the garden? Kalau sudah perhatikan, implisit dalam perkataan iblis itu seperti ini. Allah itu sebenarnya nggak jujur loh. Ada yang Allah sebenarnya sembunyikan daripadamu. Dan berikutnya, iblis berkata seperti ini. No, you will certainly not die. In fact, God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Iblis di sini menyerang karakter kasih kebaikan Tuhan kepada manusia. In a sense, iblis ngomong seperti ini pada Hawa. Gini loh, aku kasih tahu sama kamu. Sebenarnya kamu tuh nggak akan mati. Allah itu bohong. Allah tuh cuman nggak mau tersaingi. Allah nggak mau kamu itu menjadi seperti Dia. Makanya Ia sengaja bohong. He's not good to you. He's not as loving as you thought. Dan ini yang iblis senantiasa lakukan pada kita. Iblis berusaha menggoncangkan iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan by portraying God as an unloving God. Coba saudara pikirkan gitu ya. Seringkali iblis itu mengajak kita untuk menghasut kita ya, dengan mengukur kasih Allah itu berdasarkan situasi kita. Mengukur kasih Allah berdasarkan situasi kita. Ya, kalau kerjaan lancar, Tuhan mengasihiku gitu ya. Kalau kerjaan numpuk, kasih Tuhan berkurang. Kehilangan kerjaan, kasih Tuhan hilang. Benar nggak? Kita menilai kasih Allah itu dari baik atau buruknya situasi dan kondisi kita. And we fall into Satan's trap when we judge God's love based on our circumstances. Dan iblis juga seringkali mencampur adukan kasih Allah dengan hidup yang nyaman, dengan good things. Kasih Allah, kebaikan Allah itu disamakan dengan hal-hal baik yang enak. Hidup lancar, kesehatan prima, pasangan hidup yang kayak potongan puzzle yang diciptakan sesuai dengan pieces kita. Makanya kalau kita interpretasi Roma 8:28 gitu ya, sudah tahu ya ayat ini, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita selalu ngomong kayak gini. Coba kamu lihat ke belakang. Kalau kamu dulu dapat PR, kalau dulu kamu itu PR-nya nggak ditolak, kamu nggak bakal jadi sultan di Indonesia. Allah bekerja mendatangkan segala hal kebaikan bagimu. Ya kan? Seringkali itu yang kita dengar. Padahal kalau kita pelajari secara baik-baik, Roma 8 ayat 28 sini, kebaikan yang dinyatakan di sini itu berhubungan dengan ayat 29.
yang gak pernah kita kutip, bahwa kita itu dibentuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hal-hal baik ini bukan hal-hal baik yang ada di pikiran kita. Okay? So we often confuse God's love with nice things. The things that we love and desire. Bagi kita, kasih itu harus diekspresikan dengan memberikan apa yang kita ingin. But we know, nice things sama good things itu nggak senantiasa sama kan? Berapa bulan saya sempat nonton satu serial, nggak perlu disebutin judulnya karena saya nggak dibayar untuk endorse. Di situ ada satu tokoh antagonis yang ingin menghancurkan satu keluarga, dan saudara tahu apa yang dilakukan dia? Dia itu treat anaknya dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Apapun yang anak ini mau dikasih. Nggak mau belajar, oke. Mau minta main terus, nggak masalah. Kurang ajar dengan pembantu, nggak masalah juga. Malah dibela. Baik kan? But, kalau saudara punya anak, mau nggak anak saudara dikasih ke dia? Nggak kan? Why? We know that nice things and good things are not the same. Tapi kita seringkali jatuh dalam jebakan iblis ini. Kita mencampur adukan gitu ya, kasih Allah dengan nice things. Alhasil kalau kita mau pikir gitu ya, iman kita itu naik turun kayak roller coaster kan, sesuai dengan situasi kondisi kita. Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang kasih Allah. Apa yang Allah sendiri nyatakan mengenai kasih-Nya kepada kita. Ya, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saudara bisa buka, kalau saya tulis bahasa Inggrisnya di sana, tapi feel free untuk mengikuti dalam bahasa Indonesianya. Dan biarlah kebenaran ini itu meluruskan asumsi-asumsi kita, ya, sehingga kita nggak mudah jatuh dalam jebakan iblis. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau sudah perhatikan dari ayat ini, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Kasih Allah ditunjukkan dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia ini. The way God shows His love for us is by sending His one and only Son into the world. Dan biarkan kita itu memikirkan benar-benar kebenaran firman ini, ya, sampai itu meresap gitu ya, kayak daging rendang yang enak gitu. Karena ini kontras dengan pemahaman kita. Kita seringkali berpikir gitu ya, kasih Allah itu harus diekspresikan dengan memberikan segala sesuatu yang baik, kekayaan, status, kepopuleran, kesehatan. Tapi di sini dikatakan dengan jelas, kasih Allah ditunjukkan dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, hidup dalam ketaatan dan mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan bagi kita. Jerry Bridges dalam bukunya Trusting God gitu ya, yang sangat memberkati saya dan mengilhami saya akan khotbah ini, dia berkata seperti ini: Calvary is the one objective, absolute, irrefutable proof of God's love for us. Bahwa kematian Yesus di atas kayu salib di Bukit Kalvari itu merupakan bukti yang objektif, ya, bukan subjektif, objektif, yang mutlak, bukan relatif, dan tidak terbantahkan, karena sudah terjadi akan kasih Allah bagi manusia. Karena itu kasih Allah pada kita itu tetap kekal gitu ya, pasti. Karena apa? Karena sudah terbukti di dalam sejarah, di masa lalu,
dicatat oleh Alkitab maupun catatan-catatan sejarah di luar Alkitab. Calvary is the one objective, absolute, irrefutable proof of God's love for us. Nah, pertanyaan seperti ini. Mengapa Allah memilih untuk menunjukkan kasih-Nya dengan cara ini? Ayat 9. Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa hidup. Saudara dan saya seharusnya mengalami kematian yang kekal karena dosa kita. Kita semua sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Karena kepemberontakan kita terpisah selamanya dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Kalau kita terpisah dari sumber kehidupan, apa yang akan kita alami? Kematian. Tetapi kabar baiknya, di atas kayu salib terjadi pertukaran terbesar. Yesus mati, menanggung segala dosa kita, dan kita yang seharusnya mati bisa hidup karena pengorbanannya. He died so that we might live. Such a beautiful exchange, right? Di atas kayu salib, hutang dosa kita dibayar lunas. Pernah dengar lagu ini? Jesus paid it all to him I owe. Sin has left a crimson stain, he washed it white as snow. Hutang dosa kita sudah lunas dibayar oleh Yesus. Tidak ada lagi yang kita perlu bayar. Semuanya sudah lunas. Lewat kematian Yesus di kayu salib, kita diampuni atas dosa kita. No more beef between us and God, so to speak. Tidak ada lagi murka Allah kepada kita yang berdosa. Oleh kematiannya kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa rujuk lagi dengan Allah. Karena itu di ayat 10 dikatakan seperti ini. Yesus mengorbankan dirinya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. An atoning sacrifice for our sin. Dia lewat kematiannya mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Saudara, ini merupakan suatu kebenaran yang luar biasa. Tetapi menjadi biasa karena kita sudah terbiasa. Kita sudah mendengarkannya setiap minggu ratusan ribuan atau berjuta-juta kali. We don't find it exciting anymore, right? But let me try to show you one more time the greatness of God's love for us. Kita itu orang berdosa yang layak menerima penghukuman Allah. We are idolaters, rebellious sinners that only deserve God's wrath and condemnations. Saudara, kita tuh hidup di istilahnya an age of self. Kita tuh hidup di dalam dunia yang sangat narsisistik, gitu kan? Dan kita tuh selalu diajarkan that we are not only good but great. Betul nggak? Makanya kita seringkali mendengar bahwa you are precious. Dan seringkali kalimat yang kita dengar itu seperti ini. You deserve this. You deserve that. Dan saudara bisa fill that blank, right? You deserve to get this promotion. You deserve to whatever it is, whatever come out in your mind. Dan mentalitas ini seringkali kita bawa ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Apalagi kalau kita hidup relatively baik, kita nggak pernah selingkuh, kita nggak pernah membunuh, kita nggak pernah gonta-ganti partner seks, gitu ya. We think we are good. We are so lovable. So that God can't resist himself to love us and shower us with all nice things. It's so difficult in this age to see ourselves as sinners that only deserve God's wrath and condemnations. But the truth is that we are wretched sinners. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur ya, istilah orang berdosa itu sudah sangat clean and sanitized. Betul nggak? We don't feel bad anymore because everyone sins, everyone sinners. Kalau aku mau boleh pakai kata-kata yang provoking dan agak kurang ajar, kita tuh bajingan. Kalau kita dibilang kita orang berdosa, kita semangat, yes I am gitu. Nah, kalau kita dibilang kita tuh bajingan, layak dihukum Tuhan. Provoking, right? But that's who we are. Musuh Allah. Dan saudara perhatikan di sini apa yang Allah lakukan.
Tapi mungkin coba sebelum itu kita compare dengan diri kita gitu ya. Apa yang saudara biasanya lakukan kepada musuh saudara? Kepada orang yang melukai saudara, menghina saudara, mengkhianati saudara, apa yang biasa kita lakukan? Kita bales kan? Buang muka aja udah termasuk baik. Betul? Tapi ini yang Allah lakukan. Allah menunjukkan kasih-Nya. Berhenti aja dulu di sini deh. Allah menunjukkan kasih-Nya. Ini udah luar biasa kan? Karena banyak dari kita yang gak mau menunjukkan kasih-Nya kepada musuh kita. That's not natural, at least for me. Tapi perhatikan di sini. Allah menunjukkan kasih-Nya. Lanjut ya. Ini lebih amazing lagi. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita menyembah-nyembah minta ampun gitu ya, dengan air mata. Tapi ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih melawan Allah, Ia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Luar biasa bukan? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa, kepada kita, ketika kita masih berdosa. Dan gak berhenti sampai di sini saja saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya itu bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa kehilangan apa-apa. Ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada, pakai istilah ini ya, bajingan kayak kita, ada yang Allah korbankan, ada yang Allah berikan. Coba sekarang kita bandingkan dengan kita. Anggap aja kita semua orang baik. Musuh saudara gitu ya, mungkin saingan bisnis saudara yang pernah menikung saudara butuh pinjaman. Apa yang rela saudara berikan? Spare money. Uang nganggur yang bahasa Jawanya hilang-hilangan lah. Kalau hilang gak masalah, gak mengganggu hidup kita. Betul? Spare money. Mungkin perusahaan saudara kasih, agak mustahil. Tapi mungkin karena saudara baik, saudara akan lakukan. Tapi apakah saudara mau jual anak saudara, uangnya saudara kasih ke musuh saudara? Mustahil kuadrat bukan? Jangankan sama musuh, sama Tuhan aja kita enggan berkorban kan? Kasih yang sisa-sisa tanpa pengorbanan. Tapi saudara perhatikan, apa yang Allah berikan bagi musuhnya. Malaikat terbang-terbang yang kayak nyamuk gitu, yang banyak banget gitu, yang hilang satu gak masalah. No. Untuk mengampuni musuhnya, Allah merelakan anaknya yang Ia kasih. Saudara dengarkan lagi ya. To forgive us, to forgive His enemy, God give His Son. Not His enemy, not His assistant, not His prophets, not His angel or archangel, but His Son. And not one of many sons. Seolah-olah Allah itu punya banyak anak dan Dia kasih yang paling gak guna gitu, yang paling moyong gitu ya. He gives us His one and only Son, His beloved Son. Think about it. Would you do it? Sekarang ini saya punya anak satu, tapi saya bisa bayangkan, walaupun saya punya anak banyak gitu ya, saya gak akan kasih anak saya untuk teman saya, apalagi untuk musuh saya. Saya akan kasih benar-benar, saya akan lindungi dia mati-matian. Itu. Tapi Allah hanya punya satu anak, dan Ia sangat kasihi, dan Ia berikan supaya kita, musuhnya, beroleh hidup yang kekal. Isn't it amazing? How great is His love for sinners like us. Saudara perhatikan, kebesaran kasih Tuhan itu tidak hanya ditunjukkan dengan betapa bobroknya, betapa buruknya kita, betapa kita itu
tidak layak, tapi juga dilihat dengan harga pengorbanan yang Allah berikan kepada kita. The greatness of God's love is revealed in both how unworthy we are and the great price He paid for us. Tapi sekarang pertanyaannya bagi kita, mengapa? Kita tahu itu semua betul, at least secara teori. Tetapi mengapa ketika kita mengalami penderitaan, kebenaran ini seolah-olah nggak ada artinya? Kenapa kita itu mudah terhasut iblis, menuduh Allah tidak mengasihi kita? Mengapa? Why? Saya rasa kita lupa satu hal, bahwa kebutuhan terbesar kita itu bukannya bebas dari penderitaan. Seberapa besar ya penderitaan itu, tetapi kebutuhan terbesar kita itu butuh kemerdekaan dari dosa kita dan dari upah dosa itu, yaitu kematian. Our greatest need is not freedom from suffering, but eternal separation from God because of our sins. Seberat apapun penderitaan kita, saudara, you name it, I don't want to minimize it. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan akibat keterpisahan kita dengan Allah, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Saudara, coba pikirkan, sesusah apapun yang kita alami, sesusah apapun itu, think and imagine the hardest, suatu saat akan berlalu. Entah Tuhan bebaskan atau pulihkan kita, atau saudara dipanggil oleh Tuhan pulang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Betul. Tetapi penderitaan, maut akibat dosa kita tidak akan pernah selesai. Betul. Dan sesulit apapun kondisi kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan di sana, cara langsung atau lewat sesama kita yang memperhatikan, mendukung, mengasihi kita. Tetapi dalam penghukuman kekal, kita akan kehilangan apapun yang baik, karena kita terpisah dari Tuhan. Dan saudara tahu, segala hal yang baik datangnya dari Tuhan. It will be nightmare without ends. God knows this. Kita bisa lupa, tapi Tuhan gak lupa. And God shows His greatest love by meeting our greatest needs. He sent His one and only Son to be the atoning sacrifice for our sin, so that we might live. Saudara, bayangkan saudara lagi naik cruise, gitu ya, seperti Titanic gitu ya. Dan tiba-tiba kapal saudara menabrak batu es, batu es, bukan es batu, itu beda banget ceritanya. Dan saudara luntang-lantung di lautan gitu. Dan saudara udah hampir give up gitu ya, struggling to float ya, to keep yourself afloat. Tiba-tiba ada seorang nelayan yang mengangkat saudara ke kapal boatnya yang kecil, sempit, dan bau ikannya luar biasa. Baik bukan? Mungkin nggak saudara setelah naik di sana, saudara komplain, wah, kapalnya kurang nyaman, nggak ada reclining seat seperti di kapal terus. Dan saudara menuduh nelayan itu nggak baik. No, right? After all, He has saved your life. Tapi itu yang sering kali kita lakukan pada Tuhan, bukan? Kita menuduh Allah tidak mengasihi kita, gegara hidup kita sedang tidak nyaman. Walaupun kita telah melihat begitu besar pengorbanan Allah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena itu, ketika iblis mencoba menggoncangkan iman kita, kita perlu melawan dengan kebenaran. Caranya,
Kita lihat salib Kristus. When Satan tried to cast doubt on God's love for you, look at the cross of Christ. See the extent, the greatness of God's love for undeserving sinners like you and me. Karena salib Kristus itu bukti yang paling nyata, yang paling jelas, yang tidak terbantahkan atas kasih Allah kepada kita. Nah, saudara pikirkan, saudara bayangkan, saudara renungkan, sampai saudara bisa merasakan itu semua dalam hati saudara. Terakhir, saya ajak saudara untuk membuka Roma 8 ayat 32. Ini salah satu ayat yang paling terkenal di Alkitab. Roma 8 ayat 32. Oke, sudah dapat ya? Saya bacakan. Ia, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Di sini Paulus menggunakan argumen from the greater to the lesser. Dari hal yang paling besar ke hal yang paling kecil. Logikanya gini, kalau sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang lebih sulit itu benar, maka sesuatu hal yang lebih kecil, yang lebih mudah, itu juga pasti akan benar, pasti akan berlaku. Ya. Kalau Allah sudah melakukan hal yang lebih besar, hal yang lebih sulit bagi kita, pasti dong Ia akan melakukan hal yang lebih gampang, lebih simpel, lebih kecil. Make sense ya? Dan sini dikatakan, kalau Allah memberikan hal yang paling susah, menyerahkan anaknya sebagai korban penebus dosa bagi kita, Allah sudah lakukan itu bagi kita. Masa hal yang lebih gampang Allah tuh tahan-tahan dari kita? Nggak mungkin lah. Pasti Dia akan memberikan kepada kita. Karena itu saudara, kita bisa tenang. Allah akan memberikan apapun yang benar-benar baik bagi kita di dalam hidup kita, terutama ketika kita sedang mengalami penderitaan. Mungkin apa yang baik dalam hikmat Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita anggap baik. Dan itu normal bukan? Bahwa karena Tuhan itu maha tahu, maha bijaksana, dan kita terbatas dalam banyak hal. Tetapi Ia tidak menahan. Tuhan tidak akan pelit-pelit dalam memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang baik bagi kita, apalagi ketika kita sedang terpuruk dan hanya bisa mengandalkan Dia. Ini yang kita perlu pegang. Ini yang kita perlu percaya. Ketika kita mengalami begitu banyak masalah, kita mengalami begitu banyak rintangan, badai kehidupan. Since God has offered His one and only Son, His beloved one for us, we can be assured that He will take a good care of us. Anything that we need will be provided for us. Saudara, ketika kita sedang menunggu diagnosa Loi gitu ya, bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum Loi masuk ke ruang operasi gitu, kita berdoa, minta Tuhan nyatakan kalau diagnosanya itu salah, atau kalaupun benar, Tuhan itu turun tangan, sembuhkan Loi secara ajaib tanpa operasi gitu. Kasihan, 1 bulan umurnya. Tapi Tuhan gak jawab. Loi menjalani operasi besar di umur hanya sebulan gitu ya. Dan mungkin saudara pernah atau bahkan mengalami hal yang serupa. Saudara tekun berdoa, minta kelepasan dari kesesakan apapun yang saudara alami, tapi Tuhan sepertinya menahan-nahan berkat itu dari saudara. Tapi saudara ingat firman Tuhan ini. Itu bukan berarti Allah tidak mengasihi saudara. Kasih Allah itu kekal, sudah terbukti. Dan kalau Dia yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, ini sesuatu hal yang susah, ini sesuatu hal yang berat bagi Allah.
Dia pasti akan memberikan yang baik, yang dia anggap sungguh-sungguh baik bagi kita. He would not withhold any blessing from us as long as they are good for us. Dan biarlah saudara kita punya keteguhan ini, keyakinan yang teguh. Biar dalam kesengsaraan kita ingat Allah sudah mengasihi kita sampai segitunya, sampai memberikan anaknya mati bagi kita. Tidak mungkin dia tidak mengasihi kita di masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi kesulitan saudara, penderitaan apa yang saudara alami hari ini. Saya tidak berusaha untuk mengecilkan apa yang saudara alami, tetapi kita perlu sadar, jangan sampai penderitaan membuat kita berpikir Allah tidak mengasihi kita. Jangan sampai kesengsaraan membuat kita hilang iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita bimbang apa yang sudah lakukan, lihat salib Kristus. Renungkan ayat-ayat tadi, bahwa di atas bukit Kalvari kasih terbesar Allah dinyatakan bagi orang berdosa seperti saudara dan saya. Dan Allah yang sudah memberikan kelepasan dari hukuman kekal, Dia akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, apapun yang kita butuhkan di dalam hidup ini, terutama ketika kita mengalami penderitaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali melihat bahwa kasih-Mu itu harus diekspresikan dengan memberikan apa yang kami mau. Dan itu senantiasa berhubungan dengan hidup yang enak, hidup yang aman, hidup yang nyaman, hidup yang tidak kekurangan apapun yang kita mau. Dan kami lupa bahwa kasih-Mu yang terbesar itu Engkau tunjukkan dengan memberikan Yesus Kristus, anak-Mu satu-satunya yang Kau kasihi, mati bagi orang-orang berdosa seperti kami. Roh Kudus, saya berdoa agar Engkau yang menyematkan kebenaran ini ke dalam hati kami, membuat kami bisa bukan hanya melihat, mendengar, dan mengerti kasih-Mu yang besar, namun kami boleh mengalami dan benar-benar sungguh ada di dalam hati kami, menjadi konviksi, sehingga di dalam penderitaan apapun yang kami alami, kami tahu Engkau tetap mengasihi kami, dan Engkau akan memberikan apa yang perlu bagi kami: kekuatan, penghiburan, sukacita, ketenangan, damai sejahtera, dan practical needs yang sungguh-sungguh kami butuhkan, baik melalui Engkau sendiri turun campur tangan atau melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyimpan kebenaran firman-Mu dan mengingatkannya di mana kami perlukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.